Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel saya Reski Fajriansyah. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini masih tetap lancar seperti hari-hari kemarin ya. Hari ini saya pengen bikin video tentang satu hal yang lagi kontroversial ya, yang lagi rame ya. Graham Arnold, mantan pelatih tim Australia yang sekarang menangani timnas Irak ya, dalam podcast terbaru bersama Howie Games mengatakan satu pernyataan yang sangat kontroversial guys ya, mengenai apa yang sebenarnya terjadi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2016 ya. Apa yang diungkapkan Graham Arnold ini mengkonfirmasi konspirasi yang selama ini sudah beredar memang ya di pikiran para pendukung Garuda ya, termasuk saya juga. Ya, dan mungkin saja Pak Erick Thohir ya pada saat itu ya. Graham Arnold mengatakan sangat kasihan kepada tim Indonesia pada saat itu. Karena situasi yang dihadapi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia itu memang seolah-olah disetting itu untuk menyingkirkan Indonesia dari persaingan perebutan tiket Piala Dunia. Jadi kalau diambil dari dua grup ya, ada dua negara yang ditargetkan untuk dieliminasi guys ya. Ada Oman di grup A dan ada Indonesia dari grup B ya. Nah, apa saja perlakuan yang tidak adil yang dimaksud oleh Graham Arnold? Mari kita bahas guys ya. Tapi pertama saya tidak bahas saja dari sisi Indonesianya, biar dibilang saya tidak mencari-cari celah nih, kesalahan AFC atau konspirasi yang dilakukan AFC ya, karena saya pendukung Garuda ya. Jadi kita ngambil dari contoh dari grup A ya. Dan memang kalau nanti kalian tarik di akhir video ini, itu polanya sama guys ya. Yang paling pertama teman-teman ya, mengenai tempat penyelenggaraan. Ya kita tahu bersama ya, sebelum peserta yang akan mengikuti putaran keempat ini tersaring ya, dari putaran ketiga itu, AFC itu sudah menyatakan bahwa penyelenggaraan kualifikasi putaran keempat itu akan dilaksanakan di tempat yang netral. Artinya apa? Negara tempat pelaksanaan kualifikasi putaran keempat itu bukan dari negara peserta kualifikasi keempat ya. Tapi pada saat drawing penentuan grup ya, putaran keempat, di mana negara yang sudah lolos ke putaran keempat itu sudah ada, sudah pasti, artinya putaran ketiga sudah selesai. Secara tiba-tiba AFC itu merubah keputusan mereka guys. Dengan dalih ranking FIFA ya, mereka memilih Qatar dan Arab Saudi sebagai penyelenggara putaran kualifikasi Piala Dunia putaran keempat ya. Dari sini tuh kita semua sudah mencium ya, mencium kalau memang ada semacam rencana busuk nih dari AFC atau FIFA atau bersama-sama itu meloloskan Arab Saudi dan Qatar sebagai peserta Piala Dunia. Dan yang memang terjadi kan demikian guys ya, dua-duanya tuan rumah itu lolos ya, langsung ke Piala Dunia dari putaran keempat guys. Arab Saudi dan Qatar lolos ke Piala Dunia, Irak dan Uni Emirat Arab bertarung di putaran kelima ya, dan akhirnya dimenangkan oleh Irak. Kemudian Irak ke Meksiko melawan Bolivia ya, dan akhirnya menang juga ya. Ya itu tadi dari sisi ini ya, dari sisi pemilihan tuan rumah ya, penyelenggara putaran keempat. Dari situ saja sudah tercium ya bau busuknya guys ya, bau busuknya AFC ini. Sekarang kita bahas di jadwal pertandingan. Biar adil, saya mengambil jadwal pertandingan dari grup A ya, yang dihuni oleh Qatar sebagai tuan rumah, Uni Emirat Arab dan Oman ya. Tapi nanti kalau di akhir video kalian tarik, polanya itu sama guys. Dari gambar yang saya tampilkan ya, kita lihat ada pola yang jelas nih guys.
Kalau kalian bisa melihat di sini udah ada pola yang jelas. Dari jadwal ini tuh sebenarnya sudah terlihat tim mana yang akan disingkirkan, tim mana yang lolos langsung ke Piala Dunia, dan tim mana yang maju ke putaran kelima. Kita ambil sampelnya dari grup A aja ya guys ya, biar tidak dibilang ini karena Indonesia nggak lolos nih makanya cari ini aja, cari alasan aja gitu kan. Biar nggak dibilang seperti itu, kita ngambil sampel dari grup A ya. Di grup A itu ada tuan rumah Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dan jadwalnya seperti yang kalian lihat ya, dari laga pertama tuh tuan rumah Qatar melawan Oman. Tuan rumah ini target yang akan diloloskan ke Piala Dunia langsung melewat putaran keempat, sedangkan Oman adalah target yang akan dieliminasi guys ya. Dan Uni Emirat Arab itu belum bertanding ya. Kalau kita asumsikan Uni Emirat Arab dan Irak tiba 4 hari sebelum pertandingan ya, sama-sama ya, berarti Uni Emirat Arab ini mendapatkan 7 hari istirahat sebelum pertandingan. Setelah pertandingan Qatar melawan Oman itu 3 hari kemudian ya, Oman harus bertanding lagi dan berhadapan dengan Uni Emirat Arab yang dalam kondisi fresh, siap tanding ya, dan sudah membaca strategi Oman tentu saja di pertandingan pertama ya. Jadi persiapannya memang sudah, dari jadwal ini udah kelihatan polanya guys ya, AFC kurang ajar ini ya. Di pertandingan Uni Emirat Arab melawan Oman ini Uni Emirat Arab menang ya. Sedangkan di pertandingan pertama Oman dan Uni Emirat Arab itu seri guys. Nah di sini serunya, ini yang memang sudah dipersiapkan sama AFC, itu sudah dipersiapkan, sudah dikondisikan guys hasilnya. Seandainya si Oman kalah di pertandingan pertama, tapi tidak mungkin. Bagaimanapun Oman mencetak gol ya, mau 10 gol pasti akan tetap dicari bagaimana caranya menyamakan gol itu ya. Itu yang kita baca ya. Kalaupun memang Qatar kalah di pertandingan itu, akan dicari bagaimana caranya biar Oman ini bisa tersingkir di pertandingan kedua, dan tetap pada pertandingan penentuan itu Qatar tetap lolos masuk pada pertandingan kedua ya. Tadi giliran Uni Emirat Arab menghadapi Oman yang hanya mendapatkan waktu istirahat itu 3 hari guys setelah dari pertandingan pertamanya mereka. Jadi kita total ya, karena kan masing-masing tim akan melaksanakan 2 pertandingan ya, kita total berarti Oman itu mendapatkan total 7 hari istirahat ya. Nanti kita breakdown lagi di bawah ya. Kita lanjut lagi dulu guys ya. Setelah pertandingan melawan Oman, Uni Emirat Arab 3 hari kemudian dijadwalkan melawan tuan rumah Qatar. Nah disinilah serunya, karena memang Qatar di awal putaran keempat itu bermain seri melawan Oman. Di pertandingan ini itu banyak keputusan kontroversial yang benar-benar menguntungkan tuan rumah ya. Silahkan cek pertandingannya, silahkan nonton pertandingannya yang ribut ya. Yang ribut ya. Akhirnya singkat cerita lah ya, akhirnya Qatar dinyatakan menang dan lolos langsung ke Piala Dunia. Sekarang coba kita kalkulasi guys ya, di mana nih pola yang diterapkan AFC ini dari jadwal yang sudah disiapkan ya mereka. Ya pertama yang kita asumsikan di awal ya, Oman dan Uni Emirat Arab tiba 4 hari sebelum pertandingan, jadi sama ya, startnya 4 hari. 4 hari kemudian Oman sudah harus bertanding melawan tuan rumah Qatar, sedangkan Uni Emirat Arab istirahat sampai 7 hari sebelum pertandingan pertama mereka ya. Setelah itu, setelah dari pertandingan pertama, Oman 3 hari kemudian harus melawan lagi Uni Emirat Arab yang sudah istirahat 7 hari dari sejak mereka tiba di lokasi penyelenggaraan putaran keempat ya. Nah dari pertandingan pertamanya Uni Emirat Arab ke pertandingan terakhir melawan tuan rumah itu 3 hari, berarti 7 hari tambah 3 hari berarti sudah 10 hari.
Sama juga dengan tuan rumah ya. Tuan rumah jelas persiapan waktu lebih lama ya, udah pasti lebih lama. Kita hitung 7 hari tambah keuntungan dia sebagai tuan rumah yang tidak, ya nggak tahu lah waktunya dia persiapan berapa lama, taruhlah 10 hari dia sudah di negaranya kan, 17 hari berarti ya. Ya itulah keuntungan tuan rumah ya. Jadi melihat dari jadwal saja itu kita sudah jelas polanya itu bahwa Oman adalah negara yang akan ditargetkan untuk tereliminasi. Uni Emirat Arab memang sudah disetting untuk lolos ke putaran kelima, dan tentu saja tuan rumah harus lolos langsung ke Piala Dunia ya. Coba kalian lihat jadwal di grup B dan bandingkan dengan pola yang saya bicarakan tadi ya, dari jadwal istirahat ya, dari jadwal istirahat. Contoh saja pertandingan pertama kita itu adalah melawan Arab Saudi ya. Kita tiba 5 atau 4 hari sebelum pertandingan itu juga belum terkumpul semua ya. Terkumpul semua itu kira-kira 4 hari sebelum pertandingan ya, atau 3 hari sebelum pertandingan ya. Jadi memang masih banyak jet lag ya, dan kita sudah harus melawan tuan rumah di pertandingan pertama ya. Dari pertandingan pertama melawan tuan rumah Arab Saudi, 3 hari kemudian kita sudah harus melawan Irak. Sedangkan Irak istirahat ya, sama seperti Uni Emirat Arab, mereka istirahat 7 hari sebelum pertandingan kedua melawan Indonesia ya. Dan di pertandingan terakhir mereka melawan Arab Saudi, dan Arab Saudi dari pertandingan pertama ke pertandingan terakhir itu sama istirahat 7 hari juga ya. Jadi memang polanya sama guys ya. Coba ya, turnamen macam apa yang diselenggarakan AFC ya? Ya, coba guys ya, coba. Tapi ya sudahlah, apapun yang kita ngomong hari ini sampai berbusa-busa pun tidak akan merubah hasil ya. Yang jelas kita memang harus seperti Jepang. Kenapa saya bilang harus seperti Jepang? Jepang itu kalau sudah menghadapi negara-negara Timur Tengah, mereka udah nggak mau peduli ya. Mereka sudah tidak mengandalkan lagi teknis pertandingan ya. Yang mereka andalkan adalah skill, taktik, dan strategi di lapangan. Bagaimana caranya memenangkan pertandingan itu dengan skor yang telak ya. Dengan skor yang telak, jangan cuma 1-0, karena kalau 1-0 ya sudah pasti wasit akan mencari cara bagaimana biar seri atau berbalik keunggulannya nih. Jadi kita harus seperti Jepang guys. Begitu menghadapi tim-tim Arab ya, tim-tim Timur Tengah, udah nggak usah pikirin masalah wasit, masalah teknis pertandingan, udah bodo amat lah. Yang penting kita fokus ke game plan ya, strategi permainan, formasi, persiapan pemain ya. Itu aja. Lebih bagus seperti itu guys. Karena kita sudah tahu AFC ini kan bukan Asian Football Confederation guys ya. Ini adalah Arab Football Comedy ya. Ya gitu guys ya. Kita semua sudah tahu lah ya. Memang dari awal juga kita sudah tahu, saya yakin juga Pak Erik sudah tahu ya. AFC itu merencanakan hal busuk seperti ini tuh Pak Erik tuh sudah tahu. Jadi guys gini ya. Memang pertama kita salah pilih pelatih ya. Tapi jujur kalau mendengar kepastian dari pernyataan Coach Arnold kemarin, saya pun hari ini yakin. Bahkan kalau yang melatih kita pada saat itu masih STY guys, kita itu sudah ditargetkan tidak lolos Piala Dunia, mau digimanakan ya. Kita mau cetak 5 gol di awal melawan Arab Saudi, pasti mereka cari cara bagaimana caranya bisa menyamakan tuh kedudukan ya. Entah itu kartu merah di tim Indonesia ada 5 biji ya, terserah mereka. Jadi selama berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah ya, jangan harap teknis pertandingan itu akan adil. Lebih baik kita seperti Jepang, andalkan strategi, taktik, game plan, cari kemenangan, cari gol yang sebanyak-banyaknya ya. Itu baru yang bisa kita lakukan ya, melawan negara-negara Timur Tengah. Coba guys, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Coba juga, silakan nanti kalian coba juga
pola yang sudah saya omongkan di atas, kalian bikinkan untuk grup kedua di mana timnas Indonesia ada di situ. Coba kalian bikin, polanya sama guys, polanya sama. Dan yang tersingkir itu adalah tim yang di hari pertama melawan tuan rumah. Titik. Polanya sama. Masa ya ada pertandingan ya, 2 grup hasilnya serupa guys ya. Yang pertama bermain melawan tuan rumah, itu yang tersingkir. Yang kedua yang melawan target negara yang akan eliminasi, itu yang akan lolos ke putaran kelima. Dan tuan rumah dua-duanya lolos langsung ke Piala Dunia. Hasilnya sama banget kedua grup ini. Apa namanya kalau bukan disetting guys? Apa namanya kalau bukan diatur? Ya, saya nggak tahu lagi namanya. Tapi apapun itu ya, ini bukan berarti kita mau rubah hasil apa segala macam. Yang jelas kita sudah tahu kredibilitas AFC ya, Asia Football Confederation, selama masih dikuasai sama badut-badutnya Arab ya. Jangan harap sepak bola Asia ini bisa sebesar Eropa. Gitu guys ya. Kita lihat sekarang yang lolos dari Eropa itu negara-negara yang kita nggak pernah lihat di Piala Dunia guys. Itulah namanya fair play seperti itu. Bahkan Italia pun tidak mau guys, dikasih tiket gratis itu gantiin Iran, nggak mau dia. Mereka punya pride. Kalau lu nggak lolos di kualifikasi, ya sudah, lu istirahat 4 tahun, nextnya aja lagi coba gitu. Oke guys ya, panjang-panjang sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini karena tiap hari saya akan mengupdate berita terbaru tentang timnas kita, tentang sepak bola kita ya. Biar kita tetap semangat mendukung Garuda ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.